Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku sekalian kelas 12 yang saya banggakan. Pada kali ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab 8 meraih berkah dengan mawaris. Sebelum kita mulai belajar kita secara daring, mari kita berdoa semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah serta keselamatan dan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku yang ada di rumah, sekarang bisa dibuka buku paketnya pada halaman 147 tentang meraih berkah dengan mawaris. Apa itu mawaris? Mawaris adalah pembagian ahli waris dalam agama Islam. Jadi dalam hal ini kita akan mempelajari yang pertama, ketentuan hukum waris dalam Islam. Kemudian setelah memahami ketentuan hukum waris dalam Islam, kita menerapkan hukum waris Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah manfaat hukum waris dalam agama Islam. Dengan harapan kita dengan menerapkan ketentuan waris sesuai dengan agama syariat kita, nanti kita bisa meraih berkah dengan menerapkan hukum waris tersebut. Baik anak-anak, kita lanjut, kita scroll ke bawah halaman selanjutnya. Di sini ada beberapa gambar. Gambar 8.1 itu ada uang yang berlaku di negara kita. Kemudian gambar 8.2 itu ada emas batangan. Nah, kemudian yang 8.3 ini adalah apartemen yang sangat megah. Dan yang terakhir adalah gambar sebuah makam. Apa hubungan dari gambar-gambar tersebut? Gambar-gambar tersebut adalah mulai 8.1 uang, emas, atau gedung. Ini adalah suatu harta kekayaan yang bisa diwariskan. Ketika seseorang itu atau yang mewariskan itu meninggal dunia. Jadi hubungan dari gambar tersebut adalah ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka harta-harta yang ia tinggalkan harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris agama Islam. Baik, kita lanjut selanjutnya. Kita lewati di sini untuk mempersingkat waktu. Kita lewati di sini. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum waris. Dasar-dasar hukum waris itu tersendiri adalah yang pertama ada di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍo. Ini adalah landasan ayat yang menjelaskan tentang pembagian ahli waris. Berikut juga ketentuan-ketentuannya. Misalnya anak laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, ayah, ibu dapat berapa, itu semua sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Kemudian dasar hukum waris yang kedua, yaitu dari As-Sunnah.
Sunnah itu adalah hadis yang bersumber dari perkataan Rasulullah. Di sini dijelaskan Ani bin Mas'udin qala Rasulullah ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa inni umru'un makabutun wal ilmu marfu'un wa yushiku ay yakhtalifa ismani fil mara'idi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Kalau diartikan, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Dan pelajarilah Al-Faraid atau ilmu pembagian waris dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua hal. Nah, dari hadis tersebut anak-anak mempelajari ilmu faraid atau ilmu pembagian waris adalah merupakan suatu anjuran dari agama kita. Oleh karena itu, dari hal ini di kelas 12 kita melajari materi tersebut agar di kehidupan kita nanti ketika dewasa kita mampu menyikapi persoalan pembagian waris sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, kemudian kita buka pada halaman 154, posisi hukum waris di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau yang disebut dengan KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewarisan. Nah, harta warisan dan ahli waris di sini sudah diatur di sana. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan pembagian ahli waris, maka rujukannya ada yang merujuk pada Al-Quran, ada yang merujuk pada pasal kompilasi hukum Islam. Langsung saja kita bahas pada tabel 8.1. Jadi di kolom bagian sebelah kiri ada sebab atau hubungan, kemudian sebelahnya ada ahli waris, ada syaratnya, ada ketentuan harta waris yang diberikan, kemudian dasar hukumnya. Dasar hukum di sini meliputi dari Al-Quran atau hadis atau pasal kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Nah, perlu diketahui sebab atau hal-hal yang menyebabkan seorang itu menerima harta waris karena dua sebab. Yang pertama karena perkawinan, yang kedua karena hubungan nasab. Saya ulang lagi, sebab seseorang menerima harta waris karena satu, karena hubungan darah atau nasab. Yang ketiga, yang kedua karena disebabkan karena hubungan perkawinan. Nah, yang pertama yaitu sebab ahli waris karena perkawinan yang masih terikat status. Di sini ada nomor 1, istri atau janda. Ya, ahli warisnya istri atau janda berarti yang meninggal adalah suami. Ketika suami meninggal, meninggalkan ahli waris istri, bila tidak ada anak atau tidak ada cucu, maka istri yang ditinggal oleh suami tersebut mendapatkan 1/4 dari harta waris yang ditinggal. Dasarnya mana? Dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 atau pasal kompilasi hukum Islamnya itu pasal 180. Jadi yang mengatakan 1/4 ini adalah Al-Quran surat An-Nisa dan pasal KHI. Kemudian yang kedua masih dalam sebab perkawinan. Nah, ahli warisnya di sini adalah suami atau yang sudah berstatus duda.